Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra fi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala innahu wal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la nadhir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sirajul munir. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika an-nadhiril bashir Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ala sabilihi ilallahi yasir. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amin ya mujibas syairin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, perkenankanlah kami Al-Faqirul Dhaif belajar untuk menyampaikan khutbah dengan tema hikmah daripada perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan, diberi kesempatan dan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti insya Allah bersama-sama dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di rumah Allah yang agung ini. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin, la nabiyya ba'da, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan kita semua selalu terabadikan dalam catatan Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita nanti diperkenankan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannati na'im, kekal abadi untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti biasa dari mimbar yang mulia ini, setiap khatib akan selalu menyampaikan dan menyerukan, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu kita harus berusaha semaksimal mungkin dan sungguh-sungguh untuk selalu melaksanakan semua perintah Allah, dan kita harus berusaha semaksimal mungkin dan dengan sungguh-sungguh pula untuk selalu menjauhi dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung, mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani, kebahagiaan lahir dan batin,
kebahagiaan hidup di dunia yang hanya sebentar ini, dan semoga selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala barokahul akhirah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa manusia itu hidup dalam siklus 3 dimensi, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu yang biasa disebut dengan kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan hidup yang sedang kita alami saat ini. Sedangkan masa yang akan datang adalah impian, harapan, atau cita-cita. Orang baik adalah orang yang pandai dan mampu mengambil pelajaran masa lalu untuk menentukan sikap hari ini dan merencanakan masa depan, sehingga hari ini akan bisa lebih baik dari hari kemarin, dan besok tentunya akan lebih baik di atas prestasi yang telah kita capai pada hari ini. Dalam konteks inilah Isra Mi'raj yang merupakan peristiwa masa lalu tentunya masih tetap relevan untuk kita jadikan acuan hidup di era milenium sekarang ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sejarah telah mencatat bahwa sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW telah mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, sehingga dikenal ketika itu merupakan tahun kelabu, di mana Rasulullah SAW telah ditinggal wafat oleh paman tercintanya, yaitu Abu Thalib. Semasa hidupnya Abu Thalib lah yang selalu melindungi dan membela Rasulullah SAW ketika mendapatkan gangguan daripada orang-orang kafir Quraisy. Tidak lama kemudian disusul istri tercintanya Siti Khadijah juga wafat meninggal dunia. Di samping sebagai istri Rasulullah SAW, Siti Khadijah dikenal seorang saudagar yang kaya raya, yang seluruh kekayaannya telah diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk mensupport dalam mendakwahkan Islam. Setelah keduanya tiada, Rasulullah SAW seolah-olah telah kehilangan dua pilar penyangga utamanya, sehingga orang-orang kafir Quraisy yang dikomandoi oleh Abu Jahal CS semakin berani dan semakin meningkat. Nabi dicemooh, dilempari kotoran unta, bahkan Nabi mendapatkan ancaman pembunuhan. Dalam kondisi dan situasi seperti itulah Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan rela hamba terkasihnya akan selalu dirundung kesedihan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menghadap langsung kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, agar hamba terkasihnya terhibur, tidak perlu bersedih lagi. La takhaf wa la tahzan. Janganlah takut, janganlah bersedih. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina yang diberkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selama dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW telah menyaksikan betapa indah dan mengagumkannya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pemandangan
dan peristiwa yang dilihat, yang dijumpai oleh Rasulullah SAW sepanjang perjalanan itu merupakan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika itu Rasulullah SAW, semua peristiwa itu merupakan tamsil, contoh pelajaran bagi kita umat Islam yang hidup zaman sekarang ini. Misalnya ketika Rasulullah SAW menjumpai dan melihat orang yang sedang memotong-motong bibirnya sampai habis bercucuran darah, pulih kembali, dipotong-potong lagi, terus-menerus seperti itu. Rasulullah SAW merasa heran, lantas bertanya kepada Jibril. Ketika itu Jibril menjadi pendamping perjalanan Rasulullah SAW. Ya Jibril, orang macam apakah itu? Jibril langsung menjawab, ya Rasul, itulah contoh umatmu yang ketika dunia selalu menyerukan kepada kebaikan, tetapi dia enggan sekali untuk melaksanakan kebaikan itu. Contoh konkretnya seperti yang sedang berkuar-kuar di atas mimbar ini, yang mengaku bagian elit daripada masjid, yang selalu menyerukan, marilah kita selalu melaksanakan semua perintah-perintah Allah, tetapi dia sendiri ketika dikumandangkan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, telinganya terasa tersumbat sehingga tidak mampu menangkap seruan tersebut. Kakinya terasa berat, tidak mampu melangkah menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Apalagi ketika diserukan kalimat as-sholatu khairum minan naum, ternyata telinganya telah tersumbat dengan kencingan iblis. Dia lebih nyenyak, lebih khusyuk menikmati mimpinya yang indah daripada harus bergegas berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat jamaah subuh. Padahal mengetahui betapa agungnya keutamaan berjamaah subuh di dalam masjid. Namun karena nafsunya terlalu tergantungi, terpesona dengan bujukan iblis, sehingga semua itu tidak ada artinya apa-apa dan ditinggalkan begitu saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW menyaksikan lagi ada orang yang sedang memanggul beban yang sangat berat, jalannya sampai terseok-seok, namun masih ditambah lagi beban-beban yang berat selanjutnya. Rasulullah SAW juga merasa heran, lantas bertanya lagi kepada Jibril, ya Jibril, orang macam apa lagi itu ya Jibril? Jibril langsung menjawab, ya Rasul, itu contoh umatmu yang sudah diamanati, belum selesai dilaksanakan amanah itu, telah mencari dan menerima amanah-amanah berikutnya, sehingga dia tidak mampu melaksanakan amanah-amanah tersebut dengan baik dan benar. Mungkin dalam zaman sekarang orang tersebut diistilahkan orang-orang yang ambisius, orang-orang yang gila jabatan, mencari, menghalalkan dengan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang sangat menjadi perhatian bagi umat Islam adalah ketika Rasulullah SAW menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tanpa didampingi malaikat Jibril. Pada waktu itu perintah melaksanakan sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 50 kali sehari semalam. Namun karena kemurahan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya terkasih Rasulullah SAW, dan Allah Maha tahu umat Rasulullah
mungkin akan tidak mampu melaksanakan sehari semalam 50 kali. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dikorting hanya menjadi 5 kali sehari semalam. Itu pun pahala keutamanya sama dengan melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasalikil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Shadaqallahul azim. Aqimis sholata, dirikanlah sholat liduluki syamsi, ketika matahari sudah condong ke barat, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Ila ghasaqil laili, sampai dengan gelapnya malam, yaitu sholat maghrib dan isya. Wa qur'anal fajri, yaitu sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya sholat subuh itu dipersaksikan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sedangkan perintah sholat tersebut, kita sebagai seorang muslim tidak bisa melaksanakan sholat dengan seenaknya sendiri. Malah yang sakna sholat dengan asal-asalan itu tidak bisa. Tetapi sholat harus dilaksanakan dengan sesuai baik dan benar, sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sekalian sebagaimana ketika kamu melihat aku ketika sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Timbul pertanyaan, bagaimana mungkin dalam kondisi seperti zaman sekarang ini, kita hidup di era zaman sekarang ini, bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat? Itu tidak mungkin. Bagaimana caranya? Caranya harus kita belajar. Di mana belajarnya? Di sini. Di Masjid Ar-Ridho ini telah terselenggara majelis taklim semasa, yaitu majelis taklim setiap Senin malam Selasa. Ini bisa dimanfaatkan bagi kita muslimin dan muslimat perumahan Griya Nagari untuk dapat menambah pengetahuan ilmu tentang tata cara untuk melaksanakan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebetulnya masih banyak sekali peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak mungkin dapat kami sampaikan dalam waktu sesingkat ini semuanya. Untuk itu, apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan barakah katal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghama liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd.
Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi fi ma amar wantahu amman nahakum anhu wa qadar wa'lamu annallaha amarakum bi amri bi fata afi bi nafsi wa tanna fi malaikatihi qudsi wa lam yazal qailan alima innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadil sayyidil mursalin warḍallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an jami'is sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin warḍa'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'ib lahum al hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at warzuqhum minat thayyibat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat Ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat ya arhamar rahimin Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal mubtadi'ata wal zalimin Allahumma ansur man nasratin wa khudul man khadalal muslimin Allahumma adfa'al bala wal wala wal waba wal faksha wal riba wal zina wal baghya wal zalazil wa syada'id wal mihan ma dhara ma baton balatina hadza Indonesia wa min buldanil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar